Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siswa-siswi SMP IT Al-Qalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk bab kelima. Silahkan buka buku LKS-nya halaman 39 dengan judul Selamat Datang Wahai Nabiku Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pas banget ini pada bulan Rabiul Awal, yakni rame-ramenya sekarang kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya pada saat kelahiran ini kita juga sebenarnya bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Nabi dilahirkan dan di mana juga di bulan yang sama ini Nabi wafat. Tapi kenapa kita tidak memperingati hari wafatnya Rasulullah SAW? Tidak, tapi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah tahu kan di dalam Al-Quran bahwa para nabi dan para aulia Allah itu mereka tidak meninggal, tapi hanya berpindah alam saja. Nah, makanya kita tidak memperingati wafatnya Rasulullah SAW, tapi kita memperingati bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Oke, kita masuk ke halaman 40 ya. Ini halaman halaman hilang. Ada ini halaman 40 ya, betul. Halaman 40 A. Kehadiran sang kekasih. Bacalah cerita tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Buatlah kesimpulan dari cerita yang kalian baca. Panjang ceritanya berarti ini. Oke, kita sambil pahami bersama-sama ya. Oke. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi sebenarnya pada saat Rasulullah SAW lahir ini belum ada tahun Qamariyah, belum ada, karena bulan Qamariyah pertama kali bulan Muharram itu pada saat hijrah Rasulullah SAW baru dihitung ada munculnya kalender Hijriah. Bagaimana para peneliti tahu bahwa Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal? Karena ya tadi kemajuan zaman pada saat ini, maka insya Allah akan tahu berapa hitungannya Nabi itu sebelum hijrah beliau, sebelum munculnya kalender Hijriah, sehingga muncullah sebuah penelitian dan menemukan bahwa Nabi itu lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi, atau kalau dihitung mundur ini menjadi 12 Rabiul Awal. Tapi lebih terkenal dengan istilah tahun gajah. Ya, Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Seperti itu selalu terkenal. Kenapa jadi tahun gajah? Nanti di sini ada dijelaskan. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal di Madinah saat berdagang. Menurut riwayat, Abdullah ini adalah salah satu orang yang tertampan di Jazirah Arab pada masanya, sehingga banyak sekali wanita-wanita yang menghendaki menjadi istrinya oleh Abdullah. Seperti itu ceritanya. Oke, telah meninggal di Madinah saat berdagang, sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Berarti beliau Abdullah meninggal sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Jadi pada saat ibu Rasulullah SAW hamil, maka meninggallah ayahnya Abdullah. Abdullah meninggal sehingga Nabi lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad berasal dari keturunan terhormat suku Quraisy dengan garis kabilah Bani Hashim. Kakeknya Abdul Muthalib adalah pemimpin suku Quraisy yang sangat disegani. Jadi Abdul Muthalib ini adalah salah satu orang yang sangat disegani pada zaman itu, pada waktu itu ya. Jadi Abdul Muthalib
mempunyai anak bernama Abdullah. Abdullah melahirkan anak yang bernama Muhammad. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan nama Tahun Gajah. Nah, ini dinamakan demikian karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar. Apa itu peristiwanya? Yaitu penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha dari Abyssinia atau Ethiopia dengan mengendarai gajah. Ethiopia ini adalah kerajaannya oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh karena itu pada saat dia hendak menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah, makanya disebut dengan Tahun Gajah karena kendaraan yang digunakan oleh tentara Abraha itu adalah gajah. Namun Allah menghancurkan tentara Abraha dengan sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, kan ada seperti itu. Apa ayatnya ya? Wailul likulli humazatil lumaz. Al-fil wailul likulli humazatil lumaz. Bukan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim wa arsala, dan Allah mengutus alaihim kepada tentara Abraha toiron, burung ababil, burung ababil. Tarmihim, burung-burung itu melempari mereka. Tarmihim bihijaratin, dengan batu. Min sijil, dari batu itu bernama sijil. Sijil itu adalah batu yang diambil dari api neraka. Kerikil dari batu api neraka. Padahal kerikil saja itu ya. Dijatuhkan dari udara oleh sekawanan burung ababil sehingga hancurlah pasukan Abraha dan selamatlah Ka'bah. Makanya sampai sekarang negara Utopia ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Sampai sekarang. Karena bukannya dikutuk sih, tapi karena peristiwa inilah yang menyebabkan negara Utopia ini adalah salah satu negara yang termiskin di dunia. Coba saja ini pernah disampaikan oleh guru saya bahwa beliau mengatakan Utopia adalah salah satu negara yang termiskin. Untuk mengetahuinya silahkan dicek saja di YouTube atau di mana. Bagaimana kebenarannya? Apakah benar bahwa Utopia ini sampai saat ini adalah termasuk negara yang miskin? Oke, baca Quran surah Al-Fil. Ya, betul tadi surah Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Oke, lanjut. Saat Nabi Muhammad bayi, beliau diasuh dan disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Nah, jadi kebiasaan orang Arab dulu pada saat melahirkan bukan ibunya yang menyusui, tapi diserahkan kepada orang-orang yang sudah siap untuk menyusui. Namun orang-orang ini pilihan loh, bukan hanya sekadar sembarang menyerahkan anaknya kemudian minta disusukan, tidak. Tapi orang-orang yang menyusukan ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ibu-ibu yang cerdas, yang pintar, yang bagus keturunannya juga. Nah, jadi bukan hanya sembarang sekadar menyerahkan bayinya kepada sana. Seperti itu riwayatnya, seperti yang saya pernah pelajari ya. Beliau diasuh hingga berusia 5 tahun. Bayangkan, 5 tahun diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah atau Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Nah, jadi begitu beratnya kehidupan Rasulullah SAW. Bayangkan ketika lahir tidak mempunyai ayah. Kemudian umur 6 tahun, kalau kalian punya adik umur 6 tahun seperti apa, lihat saja bagaimana dia berumur 5 tahun dan 6 tahun kemudian meninggal ibunya dan dia yatim piatu. Beratnya ujian cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Apakah ini termasuk ujian bagi Rasulullah SAW? Kenapa Allah memberikan ujian seberat ini kepada Nabi Muhammad SAW? Oh tidak, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah diatur dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadilah seperti Rasulullah yang selalu tegar menghadapi kenyataan hidup, sekalipun orang tua tidak ada pada saat beliau masih kecil. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah ibunya wafat, Rasulullah kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib.
Jadi Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, meninggal sebelum Rasulullah lahir. Kakeknya belum meninggal, artinya anaknya lebih duluan meninggal, yang ngarannya umur. Namanya juga umur, kita nggak tahu sampai kapan umur kita ya. Begitu juga yang dialami oleh Abdul Muthalib, beliau lebih lama umurnya daripada anaknya sendiri, ya, ini Abdullah. Meninggal berusia 6 tahun tadi, meninggal ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kemudian 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun yang asalnya diasuh oleh ibunya meninggal diasuh oleh kakeknya, 2 tahun saja bersama kakek. Pada saat Rasulullah berusia 8 tahun, meninggal kakeknya. Lalu diasuhlah Rasulullah SAW oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abdul Muthalib si kakek Rasulullah SAW tadi mempunyai anak Abdullah dan juga mempunyai anak Abu Thalib. Jadi Abdullah dan Abu Thalib ini kakak adik, ya, kakak beradik. Abu Thalib adalah salah satu orang yang sangat disegani pada saat itu ya. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat cerdas, jujur, dan berbudi luhur, serta tekun dalam bekerja. Cerdas, Rasulullah sangat cerdas, sekalipun beliau tidak bisa membaca. Ya, Nabi itu seorang tidak bisa membaca. Kenapa jadi sampai tidak bisa membaca? Padahal beliau sangat cerdas. Beliau sangat cerdas tapi tidak bisa membaca. Ada hikmah di balik semua itu. Andai kata Rasulullah SAW bisa membaca, maka Al-Quran yang turun kepada Rasulullah pasti akan dianggap orang-orang kafir itu adalah karangan atau tulisan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hikmahnya. Kalaunya Nabi tidak bisa membaca, bagaimana mungkin beliau mengarang sebuah ayat-ayat seperti ini yang luar biasa. Nah, padahal beliau sangat cerdas. Rasulullah sangat cerdas, jujur, berbudi luhur, tekun dalam bekerja. Beliau adalah pekerja keras, ulet, dan tekun. Memasuki usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW bekerja pada seorang saudagar yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Jadi pada saat Rasulullah berumur 25 tahun, kalau sekarang ini ya sekitar anak kuliah yang baru lulus kuliah. Nah, beliau bekerja pada seorang saudagar. Nah, pada saat itu Khadijah ini adalah orang yang terkaya di Mekah pada saat itu, ya. Orang yang terkaya di Mekah, wanita yang terkaya di Mekah. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Khadijah menikah dengan Rasulullah. Nah, sebelumnya Rasulullah adalah seorang yang bekerja kepada Khadijah. Kemudian Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Kenapa jadi tertarik? Sejarahnya adalah pada saat Rasulullah SAW menjual barang dagangan Khadijah. Menjual barang dagangan Siti Khadijah. Khadijah ini mempunyai banyak sekali anak buah, istilahnya ya. Anak buah yang menjualkan barang dagangan. Yang satu dikirim ke sini, yang satu dikirim ke sini, yang satu dikirim ke sini. Banyak sekali. Nah, pada saat itu Khadijah juga mengirim beberapa orang anak buahnya untuk menjual dagangannya di Syam, di negeri Syam. Dan termasuk di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah. Maisarah bukan perempuan ya, tapi Maisarah di sana laki-laki. Maisarah, nama Maisarah kalau di Indonesia perempuan, padahal pada saat menemani Rasulullah itu seorang laki-laki, bukan perempuan. Lanjut. Jadi setelah itu pada saat berdagang, anak buah si Khadijah ini, Rasulullah dagangannya yang paling cepat laris. Dagangan Rasulullah yang paling cepat laris dan paling cepat habis. Paling cepat habis. Yang lain teman-temannya belum selesai. Teman-temannya yang sama-sama bekerja dengan Khadijah belum habis, tapi Rasulullah sudah habis. Di situ lagi si Maisarah melihat bahwa pada saat melakukan jual beli, Rasulullah sangat jujur sekali.
Rasulullah sangat jujur. Rasulullah tidak mengambil sedikit pun keuntungan. Jadi pada saat Rasulullah mengembalikan semua keuntungan atau uangnya, itu semuanya total kesemuanya dikembalikan kepada Khadijah. Kalau pedagang yang lain beda. Kalau pedagang yang lain diserahkan kepada Khadijah, sekian persen untuk sampean, ini sekian persen untuk saya, dan ini gaji saya. Nah seperti itu pedagang yang lain. Tapi kalau Rasulullah tidak, semuanya diserahkan kepada Khadijah. Itulah yang membuat Khadijah merasa kagum. Kemudian sebelum pulang dari dagangan itu, Rasulullah kan sudah selesai nih, jualannya sudah habis. Kemudian beliau menunggu teman-teman yang lain. Maka beliau bersandarlah di sebuah pohon yang besar dengan Maisarah, istirahat menunggu teman-teman yang lain pulang. Kan pulang kembali ke Mekah. Muncullah seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Dia melihat dari jauh. Dan beliau mencurigai, mendeteksi melalui kitab Injil yang pernah beliau pelajari bahwa akan turun nanti seorang Rasulullah yang ciri-cirinya seperti ini. Dan beliau melihat ciri-ciri itu sama persis dengan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kemudian dipanggillah Maisarah oleh pendeta itu. Wahai kamu seorang pemuda, kemari sebentar. Siapa itu? Kemudian Maisarah menjawab, itu Muhammad. Kenapa? Ada apa? Kalau benar dugaan saya, katanya, dia itu adalah seorang, nantinya dia itu adalah akan menjadi seorang Rasul. Ciri-cirinya seperti ini. Disampaikan oleh pendeta kepada Maisarah. Nah, lalu pulang, kemudian Maisarah menceritakan kepada Khadijah. Nah, pada saat itu Khadijah sangat tertarik kepada Rasulullah. Lalu beliau mendatangi paman Nabi dan menyuruh kepada paman Nabi untuk menikahkan Muhammad. Jadi kemudian si Abu Thalib bertanya, siapa wanita mana yang mau kepada Muhammad, sedangkan dia bukan seorang yang kaya? Terus Khadijah menjawab, ada, pasti ada. Bukan Khadijah, tapi Maisarah tadi menyampaikan ya. Maisarah menyampaikan kepada Abu Thalib dulu bahwa ada pesan dari Khadijah, nikahkan saja Muhammad ini. Lalu penasaranlah Abu Thalib, maka datanglah Abu Thalib kepada Khadijah. Wahai Khadijah, kenapa Anda menyuruh saya untuk menikahkan Muhammad? Sedangkan Muhammad ini, siapa yang mau pada Muhammad? Lalu Khadijah bertanya, mungkin saya bisa menjadi istrinya, atau saya juga mau kepada Muhammad. Nah lalu dinikahkanlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah seperti itu ya kira-kira. Nah Khadijah menikah dengan Nabi dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal ketika masih kecil. Oke. Mana lagi? Oke, sampai di situ saja dulu pelajaran kita ya hari ini. Kita bagian A saja dulu. Panjang sekali ceritanya kalau kita membicarakan tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Rasulullah SAW dan berjumpa kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia dan berkumpul nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.